Ada beberapa kali tidak ada kuliah karena ada acara-acara tertentu. Nah, ini tugasnya ya. Kalau dibagi 10 kelompok, berarti ada masing-masing kelompok ada yang 3 sampai 4 ya. Karena 34 ya 33. Nah, silakan Ibu Bapak sudah menentukan kelompok, tinggal memilih. Yang nomor 1, topik pertama tentang K3 rumah sakit ya. Tapi mengarah kepada perlindungan keselamatan tenaga rumah sakit selama pandemi. Jadi di sini harus sudah kasus. Jadi bagaimana tenaga kesehatan kita terpapar dengan COVID yang bersumber bisa dari pasien, bisa dari keluarga dan segala macam. Yang penting ada kasus yang menunjukkan gejala COVID dan bagaimana penata laksanaannya. Jadi tergantung masing-masing rumah sakit ya. Itu dibahas kasusnya, kemudian penata laksanaannya. Kemudian topik kedua, penerapan keselamatan pasien. Ini juga harus ada kasus, apakah itu pasien jatuh atau berhubungan dengan insiden atau dekubitus atau apa yang lain ya. Itu jadi kalau tidak ada kasus nggak bisa diterapkan insiden keselamatan, penerapan keselamatan pasien. Kemudian topik lain budaya keselamatan. Ini harus ada survei. Kalau tidak ada survei bukan penerapan budaya keselamatan, berarti penerapan keselamatan pasien. Kemudian proses manajemen risiko klinis dan non klinis. Kemudian pengelolaan COVID di sini diutamakan bagaimana standar baku mutu linennya yang diharapkan secara nasional dan bagaimana monitoring evaluasinya. Nah, kasusnya umpamanya contohnya linen di ruang A perawatan. Linen kotor terdiri dari ini nih. Tapi pada waktu pengembalian linen bersih tidak ada. Berarti sesuai dengan SPM ada linen yang kurang ya atau kita belum bisa bilang hilang kalau belum dilacak. Kecuali Anda memang sudah pakai labeling setiap ruangan untuk linen kotor. Nah, itu termasuk salah satu kasus kan. Kalau dibiarkan lama-lama habis dong linennya ya. Kemudian pengelolaan CSSD sama juga alat-alat tertentu yang tidak kembali lagi ke unit yang mengirim. Pengelolaan kebersihan ruangan, termasuk di sini desinfeksi ya dan dekontaminasi ruangan selama pandemi. Selanjutnya pengelolaan keamanan. Security di sini lebih ditekankan kepada bangunan atau situasi di instalasi atau ruangan atau bagian ya. Contohnya radiologi kan ada SPM-nya, harus pakai APD dan segala macam bahan-bahan. Kalau dia menggunakan bahan B3-nya, bagaimana penyimpanannya dan penata laksanaannya. Terus ada kasusnya enggak? Apakah petugasnya kena COVID atau justru alatnya tidak berfungsi? Mudah enggak mengundang pihak ketiga untuk perbaikan? Nah, itu kalau ada kasus baru bisa masuk pengelolaan keamanan bangunan ya. Kemudian pengelolaan gizi. Bagaimana pengelolaan gizi? Apakah petugas gizi kita yang mendistribusi makanan berani bertemu dengan pasien atau hanya dititip ke petugas gizi, petugas ruangannya, ruang perawatan. Kalau begitu, ada nggak SPO-nya? Terus ada nggak monitoring evaluasi sisa hasil makanannya ya? Itu termasuk salah satu kasus di gizi yang bisa diangkat. Kemudian yang lain infection control risk assessment ya, ini juga bisa berhubungan renovasi atau berhubungan dengan klinik dan pengelolaan sampah infeksius yang berakhir dengan dalam rangka mewujudkan green hospital. Kemudian komunikasi efektif. Kenapa ini masih tetap ada? Karena dalam penelitian yang berjalan sampai saat ini, komunikasi efektif ini merupakan salah satu persoalan dalam klaim pasien terhadap penanganan atau pelayanan di rumah sakit ya, apakah itu perawatnya, dokternya.
karena terburu-buru mungkin ya, jadi suka mengalami keluhan-keluhan yang sebenarnya kalau kita memberikan perhatian tidak berdampak kepada pelaporan, sehingga bisa mengurangi image rumah sakit tersebut. Nah, ini untuk bahan untuk UTS ya. Jadi ini dibuat dalam kelompok dulu, 10 kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian nanti kalau ujian pada bulan UTS-nya itu di-upload ya. Jadi nanti ada contohnya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Grace, Ya. makalah ini akan kita buat, akan dipresentasikan atau hanya untuk UTS? Dipresentasikan, Pak. Oke, baik. Supaya Bu, kita semua bisa memahami. Karena ini kan topiknya banyak. Baik. Kalau tidak dipresentasikan, mungkin ada pandangan yang baru gitu. Sekarang kalau sudah mau menuju ke endemi, sudah tidak lagi menggunakan zonasi, penggunaan yang gitu-gitu. Nah, itu yang dibahas. Perkembangan yang terupdate gitu, Pak. Update ya, Bu. Dengan situasi terkini, dengan metode mungkin kita presentasi 2-3 kelompok dalam satu pertemuan gitu ya, Bu? Iya. Baik, terima kasih, Bu. Dan Ibu Bapak sudah membuktikan bahwa waktu kemarin kan pertemuan mata kuliah saya, Ibu Bapak bisa membuat makalah yang saya harapkan dan sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Jadi Anda memahami kuliah saya. Contohnya pemecahan masalah, Anda bisa memberikan contoh. Kemudian bagaimana penilaian kinerja di rumah sakit tertentu dengan menggunakan metode ini, hasilnya seperti ini ya. Berarti harapan saya besok-besok Anda menemukan sesuatu yang mirip, dengan mudahnya Ibu Bapak bisa mengendalikan semuanya ya. Kemudian untuk review jurnal, nah ini untuk UAS. Sama topiknya, tapi jurnalnya yang berbeda. Kalau kelompoknya terdiri dari 4 orang, maka jurnalnya ada 4. 1 bahasa Inggris, 3 bahasa Indonesia. Kalau kelompoknya ada 3 orang, 2 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris ya. Kenapa model seperti ini? Karena sesudah semester 3, Anda masuk residensi. Residensi itu kasus yang dibahas. Kalau ada kasus baru diangkat. Nah, itu bahan bisa berasal dari topik-topik ini, karena topik-topik ini semua lagi tren saat ini, dan dalam penelitian dan residensi ini selalu keluar. Jadi tinggal mencari metode terbaru yang bisa menggali sedalam-dalamnya. Kalau jurnal ini untuk tesis, memperkuat bab 1, bagaimana penelitian terdahulu bisa membantu memprioritaskan topik yang Anda bahas. Kemudian dalam kajian teori akan harus mengumpulkan 10 jurnal yang berhubungan dengan topik yang Anda bahas, dan pembahasan itu memperkuat. Jadi apa yang ditemukan atau hasil apa yang ditemukan dalam penelitian saat ini yang Bapak mau buktikan, itu dalam pembahasan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung cocok nggak? Kalau yang tidak mendukung, mungkin modelnya lain. Nah, itu yang memperkuat kenapa jurnal ini harus saya angkat supaya Ibu Bapak tidak bingung lagi waktu masuk tesis gimana yang buat pembahasan. Makanya nanti keluar di review jurnal ya, nanti periode berikut. Yang kita harus bahas dulu tentang makalah. Karena 2 minggu depan saya harapkan ada kelompok yang relawan mau mempresentasikan. Tidak ada yang salah, semua benar, karena itu tergantung dari kebijakan dari rumah sakit tersebut dan aturan yang digunakan. Teori boleh-boleh saja, ada yang masih berlaku, ada yang tidak. Jadi disesuaikan dengan situasi. Jadi sekarang ini review jurnal. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya pindah contoh kasus dulu. Dr. Grace, berarti yang untuk buat makalah itu untuk yang kita presentasi kelompok yang untuk pertemuan berikutnya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk makalahnya, Dok? Word-nya. Terserah mana yang termudah buat Bapak. Kalau Anda merasa gampang dua-duanya bikin, oke. Kalau agak repot bikin PowerPoint harus pakai gambar-gambar segala macam, terserah bikin Word buat saya. Yang penting materinya, substansi isinya apa. Tidak bertentangan dengan aturan yang ada ya, sesuai prosedur.
Saya harus mempercepat ini karena kita kan harus break nanti sebentar. Saya boleh lanjut contoh untuk kasus? Bu, izin. Maaf Ibu, saya masih kurang jelas yang untuk UTS atau yang untuk presentasi besok ini yang nomor 1 apa gimana ya Bu? Atau Tentang pembuatan makalah, tapi isinya tentang kasus, Bu. oh ini Iya, rumah dari jari jurnal yang kita telaah atau dari rumah sakit mana aja Bu? Kalau jurnal nanti UAS, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Jadi yang kasus saja. oh kasus ya. Oke siap. Kalau belum jadi kasus, jangan diangkat, Bu. Karena ini kan kita menentukan topik-topik ini berdasarkan kasus. Karena nanti penggunaannya pada saat residensi atau pada saat penelitian lebih mempermudah. Oh, kalau mau cari penelitian topik ini harus ada gap atau masalah seperti ini gitu. Kalau nggak ada kasusnya, kita tidak bisa berargumentasi bagaimana meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Kalau bagus-bagus saja, apa yang mau ditingkatkan? Justru kita harus bisa menemukan dengan menggali dan melakukan observasi lebih dalam melalui wawancara atau memang kalau kayak Anda masuk ke ruangan poliklinik atau rawat jalan, gaduh, kursi banyak, tapi orang juga banyak berdiri, banyak ngomel-ngomel. Nah, apa yang mau dilakukan? Itu bisa diangkat dalam residensi, tapi topiknya harus hati-hati. Kalau residensi ini lebih dalam, kalau ini enggak. Ini cuma contoh kasus pelayanan rawat jalan atau respon time di rawat jalan cukup panjang atau lama. Itu bisa diangkat kalau di masalah di sini ya. Berarti itu tentang pelayanan ya. Tapi belum berbau keselamatan karena kan belum ada kasus. Kalau keselamatan punya pasiennya jatuh atau salah resep. Sebenarnya saya kemarin katanya sih saya dengar resep saya salah. Tapi sebelum dikasih ke saya ada petugas satu ngomong, oh iya Bu, maaf Ibu namanya ini ya. Soalnya nama awal sama dengan ini. Kan bisa juga. Berarti belum menyebabkan dampak pada pasien. Tapi itu bisa masuk dalam insiden keselamatan pasien. Ibu, seperti itu yang untuk UTS. Bagaimana Ibu Vera? Siap, terima kasih Bu. Saya kasih contoh ya sebelum kita break. Ini udah kelihatan? Sudah, Dok. Ya, ini maaf saya nggak bisa show all-nya karena nggak mau dia, nggak tahu apanya yang salah. Ini kasus tentang perlindungan keselamatan tenaga kesehatan di rumah sakit selama pandemi. Berarti ini ada kasus ya, apakah dia terpapar atau apakah dalam perawatan, tapi ternyata kenyataannya bukan dalam penyebaran melalui pasien, tapi justru dalam kebiasaan sehari-hari ternyata dalam penelitian. Ini jadi di dalam makalah tentang kasus ada abstrak ya, cerita basa-basi tentang situasi pandemi bagaimana, apa itu keselamatan kerja gitu ya. Saya masuk langsung aja. Ini dia bikin hampir seperti manuskrip. Manuskrip itu ringkasan dari
suatu topik penelitian atau makalah yang dibuat menjadi ringkasan, tapi di ringkasan itu sudah lengkap semuanya, ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada penentuan sampel dan lain-lain. Makanya namanya manuskrip. Ini seperti manuskrip dibuat. Ini mah udah lengkap, nggak usah sampai seperti ini. Ada resume bahasa Indonesianya, ada resume ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau Anda nggak bisa bikin, nggak apa-apa, silahkan yang langsung aja. Tapi harus ada kasus, ada pembahasan, dan penata laksanaannya. Nah, ini latar belakangnya tentang pandemi COVID. Kemudian ada tujuan, jadi dia untuk mengkaji dampak penerapan K3 terhadap kinerja rumah sakit dalam hal keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis. Kemudian mengidentifikasi area-area mana untuk perbaikan K3 termasuk integrasi kebijakan K3 dalam operasional rumah sakit. Contohnya jadwalnya yang biasanya 8 jam atau 6 jam dirubah menjadi 4 jam, ada selisih 1 jam dia istirahat ya, supaya orang tidak burn out, kelelahan. Dan mengantisipasi manajemen risiko. Kemudian memeriksa sikap tenaga medis termasuk kesadaran dan kepatuhannya dengan APD yang begitu ketat. Kemudian mengimplementasikan kebijakan dan prosedur K3, kemudian ya. Nah, ini sedikit penjelasan. Nah, ini ceritanya transmisi COVID bagaimana ceritanya ya. Ini ada screening dulu bagaimana penyebarannya di stasiun kereta dan pemeriksaan antigen atau PCR ya. Dan ini diskusinya. Kemudian, nah ini pembahasan apa yang mau dibahas. Ternyata pembahasan di sini hampir seperti penelitian. Ada gambaran umum rumah sakit, ada penerapan kebijakan, kesadaran dan kepatuhan tenaga, nakesnya ya, tantangan yang dihadapi nakes, infeksi COVID-19, bagaimana terjadi di kalangan nakes, kemudian konsep standar dan protokol perlindungan terhadap dokter, penggunaan APD, pengaturan aliran udara, dan ventilasi. Nah, ini bercerita tentang gambaran umum rumah sakit selama pandemi, kemudian nih, ini sudah masuk ya, konsep penataan zonasi di rumah sakit untuk pelayanan petugas. Jadi ini ada akses untuk melanjutkan atau rujukan, ada akses rawat jalan, ada gawat darurat, ada akses pelayanan yang lebih lanjut. Jadi dia ada zonasi, waktu awalnya kan zona 1, 2, 3 ya. Jadi seperti ini. Kemudian gambaran rumah sakit selama pandemi. Nah, ini gambaran rumah sakit keseluruhan ya, yang terjadi seperti apa. Jadi waktu itu pengendaliannya agak sulit ya. Karena masyarakat belum banyak yang patuh ya. Kita alami pada tahun 2020, kemudian tahun 2021 meningkat dengan cepat di bulan Juni, Juli, Agustus. Kemudian ini penerapan kebijakan K3 ya, prosedur tes antigen dan PCR swab ya pada saat triase. Kemudian ini contoh penggunaan triase. Jadi ini berbeda-beda ya di masing-masing rumah sakit. Ada yang menggunakan CT scan paru, tapi hati-hati kalau ini menjadi tanda pneumonia untuk BPJS agak susah ya. Pasti nanti ada yang protes, tidak bisa dibayar. Nah, itu hati-hati. Ini
Ini contohnya dari rumah sakit X. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, kita harus mematuhi aturan yang berlaku, silahkan. Itu tidak ada yang salah. Kemudian ini algoritma dari WHO. Nah, algoritma itu makanya susah tidak bisa semuanya 100% dilaksanakan di rumah sakit saya, nggak apa-apa. Kan ada argumentasinya, nggak masalah. Kemudian penerapannya gimana? Ini ada fasilitas isolasi ya. Sudah mulai zonasi yang lebih detail dengan penggunaan HEPA filter dan segala macam. Ini APD sudah masuk. Kemudian ini jaga jarak, ini masih berlaku, jaga jarak. Kemudian ini giliran kerja ya, yang 4 jam itu ya. Ada yang tiap 3 jam, istirahat 1 jam, ada yang 4 jam, istirahat 2 jam. Itu tergantung dari kebijakan rumah sakit. Kalau tenaga nakesnya banyak, ya masih bisa diatur. Tapi kalau pas-pasan ya, apalagi swasta sangat ketat ya, sehingga menggunakan relawan. Ini sistem yang berjalan. Nah ini sekarang ini wawancara dengan manajernya di suatu rumah sakit kelas B ya. Apa yang didapatkan seperti ini, beberapa nakes abai ya, jadi tidak patuh penggunaan APD dan segala macam, sehingga memudahkan ini ya. Ini merubah sikap nakes kan tidak mudah pada awalnya. Tapi kalau sudah mulai banyak yang kena dan dia merasakan sendiri, akhirnya menjadi sadar ya. Ini kesadaran dan kepatuhan itu seperti apa? Tantangan dihadapi yaitu beban kerja fisik ya. Kita tahu burnout, kelelahan. Ini selain tadi burnout, kelelahan, beban psikologis ya, bagaimana menghadapi pasien-pasien dan keluarganya yang tidak menerima stigma. Kemudian beban finansial. Nah, ini penggunaan APD ya yang harus diatur sedemikian rupa supaya rumah sakit tidak rugi. Tetap mempertahankan keselamatan dan cash flow rumah sakit. Ini sebelum donasi masuk ya. Setelah donasi masuk, pelan-pelan telah terantisipasi. Kemudian ini pengaturan jam kerja. Yang non-shift, yang shift, dan rekomendasinya seperti apa. Jadi ini ada yang berbeda ya. Ada yang 6 jam menjadi 4 shift. Kemudian APD level 3 berubah menjadi level 2. Yang jaga itu tidak boleh lebih dari 45 tahun. Jadi masing-masing kebijakan berbeda ya. Nah, kalau untuk pencegahan stres psikososial, nah ini termasuk penata laksanaan. Ini juga hierarki pengendalian risiko ya. Kalau berhubungan dengan COVID, itu APD menjadi hal prioritas ya, ini kita lihat. Tapi kalau bukan COVID, nah eliminasi yang menjadi prioritas. Ini klasifikasi pajanan, ini berbeda. Tadi hierarki penanganan atau penata laksanaan. Kemudian ini tabel pengendalian risiko transmisi ya. Di FKTP itu berarti di puskesmas yang risikonya rendah. Kalau ini di rumah sakit ya. Ini penanganan selanjutnya dibeda-bedakan lebih detail. Nah ini APD level 1, level 2 siapa yang menggunakan ya. Ya sekarang sudah berubah ya karena sudah PPKM level 2. Walaupun ada daerah tertentu masih level 3. Tapi yang masih menggunakan airborne, kegiatan-kegiatan airborne itu harus tetap hati-hati ya. Ini ada pemakaian dan pelepasan APD, kemudian pengaturan aliran udara dan ventilasi. Nah ini ada studi kasusnya ya.
Jadi ada protectionnya seperti apa, ini tabel risk register corporate. Jadi setelah ditemukan tahun 2021 apa aja yang ditemukan. Nah itu adalah kasusnya ya. Dan bagaimana penata laksanaannya. Ini nanti silakan Anda baca. Ada yang mau bertanya silakan. Gampang kan? Cuma ambil contoh teori, kemudian kasus dihubungkan dengan teori yang berjalan, prosedur apa yang harus disiapkan sesuai dengan aturan nasional, itu menjadi pembahasan dan penata laksananya seperti apa. Kesimpulannya penurunan kasus atau belum. Karena pada tahun 2021 itu kan naik di bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau sekarang kemarin dia naik tapi sudah mulai melandai lagi. Yang penting ada kasus yang menunjukkan adanya PCR. Itu bisa diangkat ya. Silakan ada yang mau diskusi? Kalau tidak kita istirahat dulu sampai ketemu jam 6.20. Silakan. Pak istirahat dulu atau masih mau membahas? Izin Bu, Ya. berklarifikasi sedikit. Tadi Ya. melihat contoh makalah itu cukup panjang sekali, 63 slide. Ya. Tapi kalau saya cermati dari tugas yang Ibu berikan tadi, bahwasannya bahwa kita harus memiliki contoh kasus, kemudian langkah apa yang diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah boleh nanti Bu, kalaupun kita menulis kasusnya dalam bentuk PPT yang cukup kompleks, maksudnya dari mulai teori pendahuluan, tapi pada saat presentasi hanya kasus saja yang kita sampaikan, mengingat waktu mungkin gitu Bu. Apakah boleh seperti itu Bu? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kasus dan penata laksanaannya Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, bukan tidak ada sih. Nanti kita diskusikan sesudah break sampai jam 6.20. Pak setuju? Boleh, Dok. Ibu setuju. Oke. Oke ya, kita istirahat dulu. Silakan makan malam, istirahat. Oke, terima kasih. Saya leave sebentar ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih dok. Ketujukan sehingga pasien SC itu banyak Bu. Ya, cocok. Tapi Masih ya, Dok, ya? kira-kira sudah berubah nggak? Bagaimana Dok? Sudah siap nggak rumah sakitnya dengan OK yang siap dengan pasien COVID? Dipisahkan nggak Alhamdulillah pelayanan? sudah. Alhamdulillah sudah. Ya. Berarti nggak apa-apa, berarti sudah ada penata laksanaannya. Ya. Nah sekarang masih ada risiko apa lagi yang ditakutkan? Kalau sekarang risikonya apa ya? Semuanya sudah sudah diatasi. disandarkan mengikuti aturan Sudah dari disesuaikan. pelayanan COVID Bu. Sampai dengan apa? Isolasi post SC, ruang tersendiri, ruang isolasi. Oke, nggak apa-apa berarti pelaksanaan sebelumnya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Terima kasih Dok. Ya. Seperti persiapan ya. Persiapan OK SC COVID. Oke. Ada lagi kelompok yang lain? Kelompoknya Dr. Peter, Pak Peter. Halo Pak Peter. Izin Dok, saya sama dengan Pak Rahmat Dok, satu kelompok 1 Dok. Oh udah ya. Oke. Bu Leoni. Bu Leoni. Yes, Dok. Iya, Dok. Bisa nggak? Kira-kira apa?
Kelompokku mungkin mau ngambil yang linen, Dok. Linenmu apa yang dicari? Mungkin masalah ini ya, Dok. Apa namanya tuh yang waktu pas masalah COVID kemarin, selama yang COVID ini soal standarnya mutunya sih, Dok, untuk linen. Mesinnya ada kemarin. 2 nggak? Kenapa, Dok? Mesin infeksius dan non infeksius ada 2? Ada, Dok, ada 2 dong. Tapi kalau misalnya di rumah sakitku itu untuk dia linennya itu kita itu tuh dia nyucinya itu pakai orang ketiga gitu, Dok. Oh, outsourcing ya. Iya, pakai Ya ada nggak outsourcing. apa-apa. Itu lagi Setelah outsourcing iya, Dok, ya. memasukkan bahan linen yang sudah diolah, apakah masih ada noda-noda yang sudah dicuci, sudah Iya, diolah? kita selalu ada ini juga sih, Dok, apa namanya, untuk swab di setiap linennya itu juga sih, Dok, ada monitoringnya gitu juga sih, Dok, dari tim bagian linennya gitu, untuk selalu biasanya barengan sama tim PPI juga sih, Dok, supaya untuk swab linennya gitu kan, Dok, ada juga. Oke. Ada nggak linen-linen yang tidak kembali? Itu aku harus tanya lagi sih, Dok. Cuman memang beberapa kemarin linennya itu ada masalah karena ada beberapa yang balik tapi seperti kayak kurang bersih gitu, Dok, gitu. Kayak itu aja diangkat. handuknya gitu. Linen outsourcing, tapi masih ada yang Di-rewash berarti, rewash ulang. iya rewash ulang, ya itu. Itu ada itu standarnya diangkat. rewash ulang tuh nggak boleh kurang Iya dari tuh, Kak, aku aku kurang tahu juga sih sebenarnya secara ini secara untuk yang proses linennya, justru karena ngambil itu karena pengen tahu juga gitu. Soalnya kemarin beberapa juga ada linennya yang kembali tapi sepertinya kok kayak jadi tetap sama, kayak tetap nggak bersih gitu sih. Karena emang pakai Oke, orang itu ini bisa. sih, Dok, pakai Outsourcing. pihak ketiga, itu sih, Ya. Dok, itu. Itu berarti monitoring mutu selain pemeriksaan swab dari PPI, tapi hasil linennya Iya, Dok. itu masuk standar penilaian minimal loh. Dari wash-nya Dok. berapa persen. Oke, Itu Dok. kan kerugian. Nah, kalau mau rewash itu dikembalikan ke outsourcing atau kalian yang cuci sendiri? Itu kayak aku harus tanya lagi sih, Dok. Karena kalau di rumah sakitku memang kita nggak ada, emang yang setahu aku Nggak memang ada. kita pakai si orang ketiga ini gitu, Dok. Aku nggak tahu apakah Oh, memang berarti balik lagi semua ke sana ya. Oke, enggak apa-apa. sepertinya gitu sih, Dok. Nanti untuk selengkapnya aku masih nanya sama di kabaknya dulu sih, Dok, paling buat tahu. Ambil Kelompok datanya. berapa, Bu Leoni? Aku kelompok 3, Dok. Oke. Kelompok 3 ya. Iya, Oke. Dok. Ini udah lewat ya jamnya. Kita kembali ke topik hospitality and admission ya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Tolong saya dikasih co-host dong. Nggak bisa saya share screen. Sudah, Dok, maaf tadi belum dibahas ulang, Dok. Udah kelihatan? Udah kelihatan Ibu Bapak? Kelihatan, Dok. Oke ya. Kita pindah ke sekarang hospitality, rumah sakit dan admission. Ini masih definisi aja ya. Hospitality yang berasal dari bahasa kata Latin, hospes atau tuan rumah ya. Akarnya berarti hotel, dan hospitality itu sebenarnya menurut Wikipedia adalah keramahan ya. Jadi rumah sakit itu harus memberikan keramahan, tapi rawat inapnya
menunjukkan selevel dengan hotel. Kemudian di buku yang lain oleh Leslie and Morrison tahun 2000 menunjukkan definisi cara memberi apa yang tamu butuhkan. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasien. Dengan kata lain, karena di situ ada hubungan antara tuan rumah, antara rumah sakit yang berhubungan langsung dengan pasien, yaitu para petugas kita, termasuk dokter, perawat, dan petugas satpam terhadap pasien atau pelanggannya. Karena di medical check up kita kan bukan orang sakit, malah orang sehat ya. Kemudian di buku yang lain merupakan proses pertukaran. Apa yang ditukar? Jasa kan sebenarnya, atau produk umpamanya tindakan apa di OK, pemberian resep, pemberian obat, kemudian sambil memberikan obat ada pelayanan komunikasi. Nah, itu perilaku kita yang diperhatikan oleh pasien. Nah, itu proses pertukaran itu, dan lingkungan fisik di mana pasien itu berada, apakah itu rawat jalan, di ruang tunggu, di rawat inap, di GD, di laboratorium ya. Jadi sudah banyak yang berkaitan. Itu menurut Reuland dan kawan-kawan tahun 85. Sehingga beragam istilah, intinya pasien itu adalah raja sebenarnya. Mau tidak mau, kalau kita mau bersaing, hotel aja kan bersaing, walaupun dia berdekatan, masing-masing punya keunggulan. Nah ini menurut Brotherton ada 3 klasifikasi. Sebenarnya sama ya kayak tadi, cuma bedanya ada satu sudah lebih memperhatikan kenyamanannya, kenyamanan sudah masuk, baik itu kenyamanan fisik maupun psikis. Jadi kita sangat harus memperhatikan kebutuhan pasien, bukan kebutuhan rumah sakit. Tapi tidak berlebihan. Nah, jenis-jenis hospitality ada 3. Public hospitality itu seperti di supermarket ya, menjadi kebutuhan publik. Tapi personal hospitality itu lebih ke arah individu. Dan therapeutic hospitality itu adalah yang paling sering digunakan oleh perawat, karena mereka yang melayani 1/24 jam, yang care terhadap kebutuhan pasien. Namun termasuk juga memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan pendekatan-pendekatan yang yang lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanan terutama. Contohnya kalau di poliklinik ya kecepatan pelayanan ya. Kalau di rawat inap menurut model Canvas itu lebih mengarah kenyamanan. Tapi OK itu lebih mengarah ke arah keselamatan pasien. Ini akibat beragam perubahan selama pandemi sehingga dibutuhkan transformasi dan kolaborasi. Nah, apa itu admission department? Kita sudah membahas tadi tentang hospitality ya. Kenapa admission department harus diberikan atau diperlukan oleh rumah sakit? Menurut definisi sih katanya admission department itu tata cara di mana pengaturan pasien itu sebelum masuk rawat inap supaya dia tidak berkerumun, tidak menumpuk di IGD, buatlah seperti unit kecil di mana pasien dengan keluarga dengan nyaman akan mengisi aturan-aturan yang ada ya. Karena kita perlu kerjasama dengan pasien dan keluarga, karena yang terutama adalah mengisi general consent ya. Dan admisi ini melayani atau bersifat elektif, yaitu yang masuk, pasien masuk melalui poliklinik,
rawat jalan, dan yang bersifat gawat darurat adalah pasien yang datang dari IGD. Dan tentunya bukan pasien datang sendiri, tapi ada rekomendasi dari dokter yang menentukan. Sedangkan pre-admission itu bisa tadi ya, masuknya dari poliklinik, rawat jalan, atau IGD. Sehingga di admission itu kita harus juga menerapkan pelayanan rumah sakit seperti patient center care. Jadi pelayanan yang mengutamakan pasien. Kebutuhan dia mau masuk rawat inap seperti apa, kita harus bisa menjelaskan. Admisi berperan di sini. Bagaimana mempengaruhi pasien dan keluarganya? Oh iya Bu, Ibu perlu dirawat menurut ini surat ya, saran dari dokter, 1-2 hari diobservasi, semoga tidak supaya lebih mudah diobservasi. Kalau tidak bermasalah berarti Ibu bisa pulang cepat, tapi kalau perlu pemeriksaan laboratorium dan penunjang yang lain, itu supaya memperkuat Ibu lebih sehat gitu. Jadi bagaimana petugas admisi kita memberikan penjelasan-penjelasan sebelum pasien mau dirawat. Artinya kita harus jaga supaya pasien tidak batal untuk dirawat ya, harus menjaga petugas-petugas admisi. Karena bagian admisi ini merupakan pelayanan pintu depan rumah sakit untuk rawat inap. Sehingga hal-hal pokok yang penting diberikan kepada petugas admisi itu sedikit penjelasan tentang keselamatan pasien, kualitas, dan standar pelayanan. Kemudian bagaimana keterlibatan pasien dalam mengambil keputusan. Ini yang terutama nanti ya, general concern. Kemudian memberikan penjelasan bahwa pelayanan di rumah sakit ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang terbaru dan dokter spesialisnya lengkap dan ramah, punya perawat 1x24 jam bergantian gitu ya. Dan sistem yang baik kita tentu tahu kalau bersifat tim dan mulai dari seluruh staf baik itu satpam sampai ke direktur. Jadi semua mengutamakan pasien. Jadi di sini admission sangat berperan. Ini berhubungan dengan disability ya. Udah kita nggak usah bahas. Nah ini alur admission. Ada pre-admission tadi ya berasal dari poliklinik atau rawat jalan. Admisi bersifat elektif yang berasal dari poliklinik dan yang gawat darurat berasal dari IGD. Apa sebenarnya sih tujuan admisi? Sebenarnya bagaimana bisa menjelaskan ya tentang pasien itu perlu dirawat. Tentunya kalau pasien sudah bersedia dirawat harus bisa meregistrasi pasien apakah itu rawat inap, kemudian untuk memastikan bahwa rekam medis nanti sudah terisi, maka berkas-berkas untuk form-form untuk rawat inap pada awalnya diregistrasi sudah bisa mengisi ya, tugasnya harus bisa mengisi ya, kalau rekam medik elektroniknya belum jalan. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan dan kalau tidak petugasnya tidak hafal bisa menulis bagaimana ruangan-ruangan yang ada, dia bisa milih kelas 3 berapa orang, ada apa di dalamnya, ada TV atau tidak ada TV. Kalau kelas 1 dengan VIP apa bedanya, harus bisa menjelaskan seperti itu ya. Ruangan-ruangan isinya. Kemudian dalam hal kelanjutan pasien bisa memilih, itu juga bisa dijelaskan oleh admisi. Artinya kalau ibu nanti mau dirawat, mau ke dokter siapa gitu ya. Jadi itu tanpa kita memaksa untuk memilih salah satu dokter.
Jadi kalau tidak hafal ada list di situ sehingga dia tinggal menunjukkan ini loh dokter-dokternya, siapa tahu mungkin ibu kenal. Kalau tidak, ini kan semua dokter kita baik-baik gitu ya, mempromosikan juga. Ini sudah tadi. Tujuannya adalah mencegah admisi yang tidak penting, karena kan banyak lembaran-lembaran yang harus diisi. Tapi yang penting intinya itu sebenarnya general consent. Jadi memastikan pasien dan anggota keluarganya menerima informasi yang sama dan jelas. Nah, penjelasan yang lain selain tadi keselamatan pasien dan segala macam itu, ini juga harus bisa menjelaskan hak dan kewajiban pasien. Jadi itu ada 18, kalau tidak hafal dibuatkan listnya. Meminta persetujuan keluarga kalau bersedia untuk dirawat. Nah inilah general consent, harus dibuat dalam bentuk form, tinggal mereka tanda tangan pasiennya dan kepada siapa aja informasi itu diberikan kepada keluarganya. Biasanya kan cuma 3 orang, 2 orang sampai 3 orang. Kepada siapa aja, apa mamanya, ibunya, atau neneknya ya. Jadi tidak semua orang bisa mendapat penjelasan. Dan itu adalah hak pasien. Disitulah general consent keluar. Sehingga keterampilan dan kemampuan dari seorang petugas admisi yang paling penting adalah bisa berkomunikasi dan tidak terpancing dengan provokator ya. Jadi yang memanas-manasi. Kemudian dia bisa mengatur semua dokumen atau form-form sebelum masuk rawat inap. Mungkin diagnosanya tidak terlalu banyak. Oh iya, nanti kalau ibu mau penjelasan lebih lanjut, nanti saya hubungi ini, nanti dijelaskan. Yang penting bagaimana petugas admisi itu memberikan rasa empati pada saat bicara dengan pasien dan keluarga. Jangan diomel-omelin, apalagi waktu kemarin-kemarin kan, oh ibu sudah pemeriksaan PCR ya, positif ya dari rumah sakit sana. Kan tidak semua orang bisa menerima, jadi hati-hati. Enggak usah kalau merasa diagnosanya mengarah ke situ, tidak usah diomongin secara terbuka. Yang penting meyakinkan bahwa kita punya ruangan khusus, tinggal ibu pilih, ya. Ini kewajiban tadi. Ini kalau dia sudah mau dirawat ya, sudah bersedia dirawat inap, harus sudah dibuat discharge plan. Di akreditasi admisi itu juga ada yang memasukkannya dalam pendaftarannya, dan ini ada di ada di ARK, ada di HPK, kan ada hak pasien dan kewajibannya, ada di MIRM karena pengisian form rekam medis ya. Nah ini studi kasusnya seperti apa? Silakan Anda baca. Ini awalnya sebenarnya pasiennya tunai ya, kemudian tiba-tiba berubah. Ini terjadi pada waktu lampau, sekarang sudah tidak seperti itu. Makanya hati-hati kalau zaman BPJS dulu yang selalu bermasalah, dia masuk dengan tunai, pilih VIB, kemudian tiba-tiba dia dipengaruhi oleh LSM-LSM, sehingga berubahlah menjadi BPJS. Nah itu dari awal sudah harus disampaikan, membayar selisih ya, berapa persen itu tergantung kebijakan rumah sakit. Karena kalau tidak dia akan marah dan menjadi sasaran adalah petugas admisi. Jadi semuanya kembali lagi kebijakan direktur, apakah juga petugas admisi diberikan list daftar tarif, paket tarif itu tergantung dari masing-masing kebijakan. Sehingga
admisi ini penting harus ada di rumah sakit. Apakah petugas keuangan ditelepon untuk menyampaikan atau amannya sih paket aja yang diberikan. Jadi juga tidak terlalu vulgar kalau dibuat dalam bentuk flyer. Oke, kalau ada yang mau diskusi silakan. Nah, itu kalau admisinya masih manual. Kalau admisinya sudah pakai electromedical record, dia bisa mengisi form untuk persetujuan masuk rawat inap, sehingga sudah mulai berjalan pengisiannya, identifikasi pasien SKP ya, SKP 1. Tapi pemasangan gelang kan nanti di rawat inap. Oke, ada yang mau diskusi? Dok, saya mau tanya bisa dok? Ya, silakan Bu Rita. Dok, yang pertama tentang hospitality, bahwa memang hospitality itu berarti mulai dari frontliner ya dok ya? Iya. Mulai dari frontliner sampai ke layanan itu pelayanan ya dok ya? Iya. Terus kemudian yang kedua dok, kalau di rumah sakit saya admission itu letaknya itu di loket. Letaknya di loket, tapi berbeda kerjanya sama MOD ya. Tapi karena sebenarnya juga penjelasan kepada pasien juga sih dok ininya. Sebenarnya itu bisa jadi karena ini MOD, jadi kadang-kadang MOD pun juga ikut di situ dok. Ya nggak masalah Bu. Yang Nanti setelah sampai di ranap baru nanti PCC-nya yang main gitu dok. Iya, itu tergantung kebijakan rumah sakit. Yang penting ada yang bertugas supaya tidak terjadi kerumunan. Iya, iya. Bayangkan aja kalau di IGD dia harus menunggu pengisian form. Format ya, benar. Ya, itu yang harus dijaga. Mau dibikin di lobi kek, mau dibikin di loket gabungan, yang penting tidak berkerumun dan kelihatan rapih gitu. Teratur gitu ya dok ya. Iya, dan sebelum mengisi form-form itu sudah diperkenalkan ke pasien sehingga di rawat inap tidak lagi mau clear ya. Ibu sudah isi ini, ibu sudah isi itu, ibu sudah diisi itu. Jadi kan dia tinggal masuk di dalam, perawat juga tidak sibuk lagi mencari-cari form-form yang belum terisi ya. Itu semua kembali ke kebijakan direktur. Ya. Terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Mas Mania ya, Mas Maria. Di Rumah Sakit Tarakan, Bu Grace. Ya. Iya. Ini yang di Jakarta ya? Iya Bu, yang di Jakarta. Ini mah hebat nih rumah sakitnya. Merah ya. Bu Grace. Bu Grace terkait dengan admisi tadi, karena kebetulan saya di pemulasaran jenazah, jadi kemarin baru ketemu kasus. Pada saat di awal sudah dijelaskan kalau nanti pasien datang awalnya tidak COVID, tapi terus tiba-tiba COVID, akhirnya meninggal didiagnosa COVID. Inform konsen dari awal sudah disampaikan, Bu Grace, gitu kan, sudah tanda tangan, gitu. Tapi kenyataannya begitu meninggal, surat kematian, konfirmasi COVID positif, keluarga menolak gitu, menolak, tidak mau dilakukan protokol COVID. Padahal sudah dijelaskan, apakah itu terjadi miss-nya keluarganya main tanda tangan aja, atau mungkin petugas admission tidak disuruh membaca detail dari setiap formulir yang disampaikan di admisi gitu ya Bu Grace ya. Jadi akhirnya kita menjelaskan ulang bahwa ini sudah diberitahu yang tanda tangan anaknya, dokternya sudah menjelaskan gitu Bu. Tapi tetap mediasinya cukup lama sih sampai akhirnya Satgas Covid dan Kapolsek wilayah Jakarta Pusat itu ikut hadir untuk memediasi sampai dengan keluarga setuju bahwa pemakamannya harus protokol COVID gitu. Padahal dari awal di admission sudah disampaikan. Itu gimana ya Bu Grace? Memang maaf, kalau COVID tidak ada di bahasa general consent. Tidak ada kalimat pure COVID, tidak ada sama sekali memang. Cuman
Kan kalau admisi itu kan hanya menyiapkan. Nanti kalau dia positif atau negatif, kan nanti dokter yang menjelaskan. Sebenarnya apakah itu dokter, kalau dia masih di IGD sudah keluar PCR-nya, ya dokter harus bisa menjelaskan dari awal. Tapi bukan tugas admisi, Bu, kalau COVID itu. Karena dia nggak siap untuk menerima runtutan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dokter sudah harus siap sama perawat ya. Jadi bagaimana kembali lagi ke aturan rumah sakit. Kita harus tahu stigma COVID belum bisa diterima oleh masyarakat kita. Walaupun sudah berjalan 2 tahun, karena mereka tidak siap, tidak boleh mendekati mayat. Sedangkan itu adalah keluarga terdekat lah, memang siapa sih yang tidak merasa kehilangan. Jadi memang kebijakan rumah sakit di kami juga bermasalah setengah mati tuh. Waktu awal-awalnya diserang, sampai TV datang turun, ya dapat menyelesaikan, biasanya polisi memang yang menangani. Karena mereka tidak siap, keluarganya tidak boleh, yang dibungkus sama plastik dan segala macam, dia tidak boleh buka, itu dia tidak siap di situ. Dan kita harus maklumi, dan kalau dia marah, ya paling bagus memang kita mengundang kepolisian, dan memang tidak ada jalan lain daripada itu. Masyarakat dan keluarga belum siap menerima stigma seperti itu memang. Jangan jauh-jauh, keluarga saya juga waktu meninggal COVID bingung. Keluarga saya marah-marah, saya nggak bisa bikin apa-apa karena orang lain yang tidak siap. Masa kita punya keluarga kita tidak bisa buka? Biasanya kan kita bisa buka, bisa cium, bisa segala macam. Ini nggak bisa apa-apa. Ya wajar. Kalau kita sendiri yang menghadapi pasien, kalang kabut, pasti kita kalah. Tapi kalau polisi kan maksudnya keamanan kan mengamankan, punya cara tersendiri, mediasinya melalui memang mereka. Kami selama COVID, polisi jaga di depan sama di belakang. Ada mobil khusus yang jaga, Bu. Karena itu stigma masyarakat belum siap sampai sekarang, masih, Bu. Iya, Bu Grace. Masih ada lagi, apalagi di Jakarta kan, tapi kan lingkungan masyarakat tidak semua bersifat kota. Baik, Bu Grace. Makasih, Bu Grace. Ya, jadi bukan diadmisi ya, Bu. Bukan di admisi, siap. Iya, kasihan mereka. Nanti malah dia yang bingungan. Oh iya, Ada Bu, lagi satu yang lagi lain? terkait dengan kasus kelompok, Bu. Komunikasi efektif dengan kasus-kasus seperti ini bisa dimasukin ya, Bu? Ya, bisa. Tapi maksudnya gini, kita jangan membuat kelompok yang menuduh sekelompok itu ya, komunitas. Tapi intinya bagaimana memberikan jalan yang terbaik atau alternatif, sehingga komunikasi melalui mediasi, atau sebelum masuk mediasi aja PKRS, tapi kita harus perkuat sehingga bisa mengantisipasi keluhan-keluhan. Karena semakin lama dia akan menyebar melalui media sosial, belum keluarganya, kerumunannya lebih banyak lagi. Tapi kalau dengan cepat kita antisipasi, apalagi saling menuduhkan, saling membalas di website, di segala macam, itu harus hati-hati. Harus ada orang, lapisan tertentu yang saling menutup, sehingga terjadilah cerita yang bagus. Harus ada upaya seperti itu untuk mengantisipasi di media sosial, di website yang gitu-gitu. Karena sekarang itu juga semakin gencar. Mengapa saya mengangkat komunikasi efektif? Karena itu ada komunikasi toksik, ada komunikasi yang mendidik dan memberikan alternatif. Nah, yang harus jaga itu komunikasi toksik yang memang sengaja dibakar oleh komunitas tertentu. Baik, Bu Grace. Makasih, Bu Grace. Terima kasih, Bu. Rencananya Ibu Lasmaria itu di kelompok berapa? 7, Bu. Pengen judul apa? Di kelompok 7, Bu, komunikasi efektif. Judulnya juga komunikasi efektif? Iya. Oke.
Berarti sudah 4 ya. 1, Terima kasih 2, Bu. oh baru 3, sorry. Baru Dr. Vera, Pak Rahmat sama Pak Peter, Bu Leoni. Oh sudah 4 ya, sama Bu Las Maria. Iya. 4 sama saya yang terakhir tadi Bu, komunikasi efektifnya. Oh 5 ya, 4. 4 Bu. Iya. Udah 10 kan? Iya. Boleh tambah 1 deh sebagai cadangan. Oke, ada lagi, kalau tidak saya pindah ke keselamatan pasien. Tapi saya juga hanya sepintas, karena kan kalau ini kan sepertinya semuanya sudah paham. Ya kan, sudah familiar soalnya yang terjadi di rumah sakit. Cuman kenapa saya harus angkat, hanya untuk mengingatkan ya. Maka boleh saya lanjutkan? Silakan Bu Grace. Silakan Bu. Udah kelihatan? Sudah Bu. Oke ya. Kita bicara tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Latar belakang ini undang-undangnya tentang rumah sakit, di mana transaksi terapeutik sangat dibutuhkan oleh dokter dalam mengupayakan penyembuhan pasien selain perawat ya. Nah, dalam Undang-Undang 39 tahun 2009, di sini ada rumah sakit menjamin seluruh hak pasien, kemudian Undang-Undang tentang rumah sakit nomor 44 tahun 2009, sudah ada keselamatan pasien ya. Kemudian Permenkes 1691 tentang keselamatan pasien ini yang lama. Kemudian tentang kesehatan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, semuanya berbau keselamatan ya, pelayanan yang bermutu dan keselamatan. Ini yang terbaru PMK 11 Permenkes ya 2017 tentang keselamatan pasien, isinya setiap vaskes wajib menyelenggarakan keselamatan, dan ayat 2-nya pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien, sasaran dan 7 langkah. Nah ini pandemi COVID sedikit, ulangan aja, jumlah kasus mulai meningkat, kemudian 2022 Omikron yang berkembang, kemudian siapa aja yang terpapar, di sini termasuk nakes, selain risiko paparan juga kekerasannya karena stigma masyarakat yang belum juga siap menerima sehingga menyebabkan stres pada nakes kita, kemudian sehingga dibutuhkan kesiapan vaskes ya. Ini ada protokol pasienkes selama pandemi. Di sini PPI yang berperan ya, harus disosialisasikan dan diterapkan sehingga untuk menilai kepatuhan, terutama untuk penggunaan APD, pemakaian dan pelepasan. Ini siapa aja, tenaga kesehatan dan non-kesehatan, juga harus mematuhi kewaspadaan standar dan transmisi ya. Kemudian pasiennya gimana, harus mematuhi peraturan. Kita tahu awalnya pasien dan keluarganya tidak boleh ya, keluarga tidak boleh mengunjungi pasien. Kalau sekarang sih sudah mulai dibuka, tapi tidak yang non-COVID bisa, tapi yang COVID belum bisa ya. Jadi kita harus tetap hati-hati dan menghormati hak pasien.
Bagaimana dengan pengunjung? Kita harapkan mereka bisa mematuhi aturan, tidak marah-marah kalau tidak bisa masuk. Kemudian ini ada juga yang menerapkan, oke, kalau mau masuk periksa antigen, nah itu masing-masing rumah sakit punya kebijakan sendiri ya. Nah, kita masuk di medical error yang bisa menyebabkan near miss dan KTD. Kalau KTD itu sudah menyebabkan dampak, yaitu bisa cacat atau kematian. Kalau near miss, belum. Akibat melaksanakan suatu tindakan ya, tapi tidak memberikan dampak ke pasien. Kalau KTD atau adverse event, ya itu sudah ya, yang KTD yang yang sudah berdampak dan tidak diharapkan bisa mengakibatkan cacat, dan yang paling berat adalah kematian. Ini seperti medical error ini seperti fenomena gunung es ya, yang setiap saat tiba-tiba bisa meledak atau lebih banyak timbul kasusnya. Sehingga keselamatan pasien itu harus diprioritaskan. Ini tujuannya, terwujudnya sebenarnya intinya budaya keselamatan. Budaya itu adalah nilai-nilai ya dari sekelompok komunitas. Kalau hanya 1-2 belum bisa menjadi budaya, tapi menjadi nilai-nilai daripada individu tersebut ya. Kemudian meningkatnya akuntabilitas, menurunkan KTD atau kecacatannya atau kematian di rumah sakit. Ini standar keselamatan pasien ada 7. Ini masing-masing dijelaskan, hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, penggunaan metode, kemudian mendidik staf tentang keselamatan ya. Jadi itu tentang APD, bagaimana pelayanannya kepada pasien, mengutamakan keselamatan dan keamanan terutama ya. Kemudian ini komunikasi yang paling keluar ya, merupakan kunci mencapai keselamatan. Kenapa pasien banyak ke Malaysia dan Singapura? Sebenarnya perbedaannya ada komunikasi ya. Di sana memang dijemput dengan pesawat, kemudian pasien bisa berkomunikasi karena dokternya kan di sana punya kelebihan yang lain daripada di kita. Untuk ilmu, keilmuan itu kita sama, cuma waktunya di sana mereka lebih panjang menerima curhat. Kalau di kita mungkin karena jamnya yang sangat sangat ketat, jam sekian harus di sini, jam sekian harus di situ, sehingga komunikasinya agak kurang. Dan itu menurut pasien masih kurang pelayanan di Indonesia. Kemudian 7 langkah, yaitu bangun kesadaran sampai dengan mencegah cedera. Nah, ini yang saya mau ingatkan lagi, 6 SKP ya, sasaran keselamatan pasien, mulai dari identifikasi, pasiennya ini gelang ya, merah, biru, kuning, pink. Kuning itu jatuh, biru untuk perempuan, pink untuk laki-laki, merah untuk alergi ya. Kemudian kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Ketiga, nah ini yang komunikasi efektif harus hati-hati ya. Di sini lebih hati-hati lagi kalau ada nilai kritis, harus cepatnya disampaikan ke dokter atau sebelum sampel masuk ke laboratorium harus cepat dikoordinasikan ya. Kemudian selanjutnya keamanan obat. Nah, harus patuh terhadap labeling dan LASA labeling untuk itu ya, dan supaya tidak ada di ruang perawatan, hanya di ruang OK dan IGD dan ruangan tertentu yang masih bisa ada obat-obat tertentu ya. Kemudian untuk SKP 4, tepat lokasi, tepat prosedur. Di sini diutamakan kepatuhan surgical safety checklist ya. Kemudian kelima, kepatuhan hand hygiene. Saya kira semua sudah tahu, awalnya kita
dipaksakan, kemudian dilombakan, sehingga akhirnya sekarang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian ini risiko cedera ya, yang menggunakan pita kuning, segitiga kuning. Ini tools yang dipakai mulai dari Humpty Dumpty, kemudian skala Morse, times up, sit down untuk usia lanjut. Nah, ini contoh kasusnya. Seorang anak umur 3 tahun, kemudian dirawat di ruang X dengan diagnosa demam kejang. Namun dalam perjalanan kan dia pasang infus, kemudian habis infusnya perawat tidak mengecek lagi berkas rawat inapnya, main langsung berhentikan infusnya. Tiba-tiba pasiennya kejang lagi dan ibunya tentu bingung kan, menelpon, dan setelah dicek, ya inilah istilahnya. Ini bukan kesalahannya, tapi ini yang sudah lama terjadi. Prinsip benar dalam pemberian obat masih kurang hati-hati. Yaitu tepat obatnya sudah, tapi dia tidak tepat untuk menyetop ya infusnya karena pasien kejang. Kita tahu pasien kejang kan sampai berapa hari tidak kejang baru boleh diberhentikan. Nah, ini tiba-tiba di stop, jadi seperti itulah. Kesimpulannya, keselamatan pasien masih merupakan upaya untuk melindungi hak. Nah, di sini kan kalau pemberian obat anti kejang, dia tidak kejang, kemudian 1 jam kemudian bisa kejang, nah itu kan berarti terjadi kasus ya. Itu namanya insiden keselamatan pasien. Kasusnya apa? Kasus kejang. Tapi dia belum sampai lebih berat, tapi sudah menyebabkan dampak pada anak itu menjadi kejang. Kita tahu kalau anak kejang kan berarti oksigen mengalir ke otak akan berkurang. Saat ini kita belum bisa langsung lihat kan kekurangannya. Namun kalau di asesmen lebih lanjut berarti sudah ada dampak. Jadi kalau dalam manajemen risiko gradingnya sudah masuk tapi kita harus tunggu berapa hari ya dampak kena ke pasien seperti sejauh mana. Kalau cedera tidak bisa kembali lagi artinya normal kembali, nah itu sudah masuk cedera ya, jadi sudah masuk label kuning. Itu nanti berikut. Oke. Nanti saya masuk manajemen risiko klinis. Silakan, ada yang mau bertanya? Jadi cuma bikin seperti itu, penanganannya seperti apa? Halo. Ya, Bu. Silakan Pak Edi. Ya, saya izin sharing ya, Bu. Maksudnya kedua topik Ibu tadi. Yang pertama tentang hospitality. Itu bagaimana rumah sakit dari frontliner sampai ke ujung belakang melakukan komunikasi yang baik dengan tujuan 2 hal sebenarnya, menyangkut juga dengan materi Ibu kedua. Yang pertama bagaimana dia menggait pelanggan, artinya agar pelanggan kembali dan pelanggan datang. Yang kedua, komunikasi itu juga mencegah terjadinya kecelakaan atau keselamatan tadi. Nah, terkait itu sebenarnya ada fenomena baru, Bu, kalau di rumah sakit saya terkait hospitality ini, bahwasannya hospitality ini bukan hanya di dalam sekarang, tetapi juga harus dilakukan komunikasi keluar. Jadi kebetulan rumah sakit saya itu adalah rumah sakit yang dedikatif COVID, jadi waktu itu kita tutup semua layanan non-COVID untuk sebagai rujukan pusat COVID. Kemudian ketika COVID-nya sudah turun, maka ketika kami akan mengembalikan layanan ke layanan biasa non-COVID itu agak susah. Maka diperlukan komunikasi yang luas, baik bentuknya media sosial, media cetak maupun spanduk dan sebagainya. Bagaimana kita mengembalikan hospitality itu, jadi bukan hanya di internal saja, itu pengalaman di rumah sakit.
Yang kedua, terkait materi keselamatan tadi, yang Ibu kaitkan dengan kejadian pandemi COVID ini, bahwa kami juga konsen ya bagaimana mencegah terjadinya korban atau teman-teman yang menjadi akibat yang terjadi kecelakaan akibat terjadi dengan pandemi ini. Salah satu tadi Ibu sentuh adalah bagaimana konsennya rumah sakit terhadap APD pada petugas yang menangani pasien COVID ini. Nah, terkait dengan ini juga Bu, memang rumah sakit melakukan hal-hal yang sangat besar sekali. Jadi keluar dari kebiasaan baru bagaimana kita mencegah terjadinya kejadian tidak diinginkan, ya. Karena tidak diperhatikan maka bisa berakhir pada kematian, ya, kematian petugas. Nah, berangkat dari ini juga maka izin saya kelompok 11 ya itu nanti akan mengangkat seperti tadi Bu, infeksi control risk assessment. Ya, mungkin ada 2 topik mungkin di dalam infeksi assessment itu. Yang terkait pertama adalah bagaimana kita melaksanakan pengendalian COVID. Jadi memang ada tuh Bu. Jadi masalahnya ada pertama bagaimana rumah sakit menjaga karyawannya, petugasnya agar tetap selamat dalam melakukan tugasnya. Maka di situ timbul potensi masalah, risiko terinfeksi ya, bisa menyebabkan kematian bahkan. Maka mungkin kelompok 11 berpikir untuk mengangkat infeksi control assessment terhadap pengendalian COVID. Kemudian yang kedua juga, karena rumah sakit saya ditunjuk sebagai rumah sakit pusat, kami melakukan renovasi yang cepat ya waktu itu, mengubah ruang biasa menjadi ruang COVID, yang artinya pada saat itu ada proses renovasi seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa salah satu IKRA itu adalah renovasi. Nah, mungkin ini juga menjadi masalah bagaimana yang selama ini kita mengamankan lingkungan rumah sakit, pada saat itu juga kita juga harus mengamankan pekerja konstruksi yang datang ke rumah sakit, karena memang sangat sulit sekali mendapatkan pekerja konstruksi pada saat COVID dan untuk bekerja di rumah sakit pusat COVID. Nah, mungkin 2 hal itu apakah relevan Bu dengan tugas yang Ibu sampaikan tadi gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Saya kira yang paling relevan IKRA pengendalian COVID untuk nakes ya, itu boleh. Kemudian yang kedua tentang konstruksi, berarti PCRA dok Pak? IKRA renovasi itu. Betul Ibu. Masalahnya mencari petugas itu yang susah. Bukan, selama ini kan orientasinya lebih kepada bagaimana kita mengamankan lingkungan rumah sakit, bagaimana mengamankan pasien, pengunjung dan petugas terhadap dampak daripada renovasi itu. Nah, pada saat pandemi ini juga kita juga harus konsen kepada petugas konstruksinya Bu. Jadi bukan hanya di dalam saja, tetapi orang luar pun harus kita amankan. Seperti itu sih Bu. Atau cukup dengan yang pengendalian COVID saja? Pengendalian COVID, tapi di dalamnya selain nakes, petugas renovasi, pekerja konstruksi maksudnya. Jadi dua-dua. Ya. Jadi nanti ya baik ya, Bu, baik. Terserah Bapak. Baik. Kalau dua-dua kan kebanyakan. Baik. Agak berbeda penanganannya soalnya. Ya, betul Bu. Tapi dua-dua menggunakan sistem sih, karena kan kalau IKRA itu ada 3 penilaian, selain dampak, frekuensi, dan sistem. Sistem itu aturan, Pak. Betul, Ibu. Bagaimana sistem, kita aturan, prosedur, kebijakan. Karena memang cabang-cabang IKRA-nya cukup banyak juga sih, Bu ya. Iya. Oke, enggak apa-apa kalau Bapak tidak merasa keberatan, terlalu beragam, silakan dilanjutkan. Nanti dicoba dulu ya, Bu. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Makasih, hebat ya kelompok 11.
Saya bangga kelompok ini cepat ya menyesuaikan. Berarti Anda apakah karena pandemi COVID yang bisa merubah semuanya harus bisa beradaptasi ya. Jadi terpengaruh juga ya Pak. Kami yang jadi staf pengajar malah lebih senang dong, lebih gampang mengarahkan ya. Mudah-mudahan nanti pemilihan untuk residensi sudah saya baca ini, sudah dapat judul-judul ini yang bagus. Tinggal menyesuaikan dengan penelitian. Karena kalau Anda mudah mendapatkan identifikasi kasus, sangat mudah mendapatkan residensi, dan untuk penjelasan penelitian kan hanya pembahasan yang kita harus cari. Kalau kita susah mengidentifikasi kasus, nah itu agak susah memang. Tapi kalau saya lihat baru berapa jam saya berikan, baru 1 jam sudah ada 5 kelompok, hebat berarti. Sudah siap untuk residensi ya, mudah-mudahan penelitiannya lancar. Terima kasih Pak sama Ibu atas kerjasamanya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya mau pindah lagi. Contoh manajemen risiko. Kelihatan? Belum, Bu. Izin belum, Dok. Belum, Dok. Halo. Belum, Dok. Ya udah, Dok. Oh, Sudah, sudah, Dok. Dok. Sudah, Dok. Ini grup. Oke ya. Ini manajemen risiko klinis. Nah, ini yang menggunakan grading matrix. Tapi awalnya juga berhubungan dengan kasus ya. Ini klinis berarti berhubungan dengan pasien atau petugas. Biasa latar belakang, tujuan memberikan gambaran situasi pengelolaan manajemen risiko klinis, kemudian bahan studi kasus manajemen, dan pengelolaannya seperti apa. Rumusan masalah, hampir sama ya tadi, kemudian pembahasan. Ini rumah sakitnya rujukan COVID, telah menerapkan pelayanan risiko klinis yang aman dan efektif ya. Kemudian di sini ada banyak masalahnya, antara lain pemisahan ruang, masih terbaca nggak? Halo? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Hilang, Bu. Ada? Slide-nya nggak ada Hilang, lagi. Bu. Slide-nya. Ini udah? Udah, Bu. Udah terlihat. Halo? Udah terlihat. Ya, jadi masalahnya banyak ya ini. Ya.
Ini pemisahan ruang area untuk pasien non-COVID dan COVID ya. Kemudian ruangan-ruangan yang harus ada bangsal rawat inap COVID dan non-COVID. Kemudian rekam medis. Nah, ini rekam medis elektronik sudah masuk. Kemudian menjaga jarak atau duduk di kursi poliklinik sudah ada batas. Kemudian tidak ada kunjungan pasien. Desinfeksi berkala ya ruang-ruang setelah dihuni oleh pasien COVID. Kemudian pemisahan linen, pengelolaan limbah medis COVID, pemeriksaan swab sudah masuk, antigen berkala untuk petugas, kemudian vaksinasi COVID. Ini begitu banyak. Screening di daerah pintu masuk. Unit gawat daruratnya ada 2 zona, COVID non-COVID. Namun dia punya telemedicine. Dan sistem pendaftarannya sudah melalui telepon. Atau secara online sudah berjalan. Jadi IT-nya sudah jalan. Kemudian edukasi juga tentang COVID sudah jalan di IGD. Kemudian setiap pasien masuk harus terlebih dahulu menjaga jarak, waktu kunjungan pasien juga dibatasi, tidak boleh masuk malah. Ini penjelasannya ya. Kemudian dilakukan pelatihan, pemakaian dan pelepasan APD, karena nanti ada kepatuhannya ya. Nah ini pasien yang masuk ke IGD harus pemeriksaan rapid antibody, antigen. Nah ini zona area COVID-nya sudah keluar. Ini pembahasannya ya. Mereka punya Hospital Safety Index, HSI namanya nih. HSI itu dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana. Ini kan bencana non-alam ya. Ini CDC, pemeriksaan checklist ya. Kemudian ini contoh asesmen risiko pekerjaan. Jadi ini sudah gabungan. Setelah begitu banyak masalah tadi, itu risiko klinis ke pasien soalnya, sehingga dilakukanlah asesmen risiko untuk memperkuat apakah ini penilaian risiko pekerjaan ini, tapi ini sudah ke risiko pekerjaan ya. Karena adanya COVID. Nah, ini juga, jadi ini sudah khusus pasien-pasien COVID, karena dia dilihat dari dampak dan dampak itu ke pasien. Tapi di sini dampaknya kepada petugas ya. Probabilitas itu ukurannya apakah sebulan sekali atau setahun sekali. Kalau setahun sekali dalam 5 tahun berarti probabilitasnya cuma 1. Kalau dampaknya berat pada pasiennya, ini ukurannya skornya 1 sampai 5. Kalau meninggal dunia 5 ya, itu sudah label merah. Kalau 3, 4 perlu perawatan intensif, berarti masih cedera berat ya. Ini kuning. Nah, ini asesmen risiko lingkungan kerjanya.
Nah, ini matriksnya. Jadi labeling ini kalau warna kuning sama merah harus menyusun kronologis root cause analysis ya, sehingga bisa diantisipasi langkah-langkah yang selanjutnya sehingga akhirnya pola PDCA-nya seperti apa supaya dia tidak terulang kembali. Ini matriksnya, ini tadi skornya kan. Pada waktu COVID tentu sering dan berdampak pada sampai kematian. Ini tindakannya, kalau merah, maka tindakan perbaikan harus dilakukan segera ya, dan dilaporkan ini ya, IPKP ini. IKP Izin Keselamatan Pasien. Kalau kuning juga, ini 2x24 jam ini, paling lambat. Ini harus ada respon tanggap darurat, seperti apa, pengendalian teknisnya seperti apa. Tadi ya, kalau COVID itu APD yang terutama prioritasnya. Dalam hierarki pengendalian yang ada 5, biasanya eliminasi yang paling di atas, jadi kalau COVID adalah penggunaan APD. Maaf, signal saya jelek. Itu tadi manajemen risiko. Ada yang mau bertanya? Silakan. Gampang kan? Cuma mencari kasus aja. Ada lagi yang mau diskusi? Kalau tidak, saya masuk lagi dengan topik yang lain. Ini contoh terakhir, budaya keselamatan. Ini kelihatan? Udah dok, kelihatan. Halo? Udah dong. Udah dong. Ini kaca ya, jadi ini budaya keselamatan berarti survei yang keluar ini ya.
ini nggak bisa keluar ya. Bentar. Dok, Ya, sebentar. Maaf, saya harus daftar dulu ini. Ternyata nggak bisa keluar. Eh, ini ada survei. Kalau tidak ada survei bukan budaya keselamatan ya. Ini ada contoh bagaimana bayi terbunuh dengan resep yang salah. Kemudian nasoga makanan, drainase makanan melalui nasogastric tube juga mengakibatkan keselak. Kemudian bagaimana patient safety menjadi kunci kenyataan yang berulang yang menyebabkan cedera pada pasien. Kemudian ini komitmen. Jadi dalam suatu komunitas, komitmen terhadap keselamatan harus kita jaga dan kita harus bina. Sehingga kasus-kasus insiden yang timbul itu harus tetap dilaporkan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan supaya maaf, ini hilang lagi ya? Halo? Iya, Bu. Slide-nya Hilang lagi. Hilang lagi, Dok. Ya, Dok. Ya, saya signalku masih kurang bagus di sini. Makanya tadi saya udah daftar juga, hilang lagi terus-terus begitu. Kemudian komitmen
Nah, apa itu budaya keselamatan? Adalah suatu nilai-nilai yang merupakan produk dari individu dan kelompok, termasuk di situ sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku ya, sehingga bisa menjadi komitmen untuk dapat dipertahankan dengan gaya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh komunitas tersebut. Ini masih teori. Komitmen itu penting karena dia nanti akan mempertahankan atau menjaga kebiasaan-kebiasaan menjadi perilaku yang menjadi keseharian dari tahankan itu kegiatan berisiko tinggi supaya tidak menyebabkan kesalahannya dan tidak menyalahkan orang dan mendorong kolaborasi antar lintas dan disiplin ilmu dan komitmen untuk mengatasi masalah keselamatan. Jadi kalau ada insiden bagaimana melaporkan dan bagaimana mengantisipasi, itu intinya. Jadi karyawan harus dapat percaya dan waktu ada pelaporan harus bisa dibuat kronologisnya ya, apakah itu KTD atau KTC atau KNC. Tapi kalau KTD ini harus hati-hati, harus buatkan laporan kronologis sampai di root cause analysis ya, fishbone. Nah ini komponen budaya keselamatan ada beragam, merupakan teamwork dari semua individu yang terlibat dalam satu komitmen komunitas. Apa yang dilihat ini laporan sistemnya ya, yang sudah harus berjalan. Bagaimana laporan awal dilaporkan ke siapa aja. Nah, ini masuk di just culture yang bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada ya. Ini masih teori juga. Di sini peran kepemimpinan ya, yang sangat berpengaruh karena beliau yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus dieksekusi. Nah ini kuesioner ya yang dikembangkan oleh AHRK yang di Amerika itu ada 12 poin yang berhubungan dengan patient safety budaya ya, termasuk di sini teamwork, supervisi, organisasi pembelajaran, dukungan manajemen, feedback, frekuensi pelaporan setiap terjadi eventnya atau insidennya, komunikasi yang terbuka, teamwork terhadap suatu kesatuan, staff bagaimana, hand off, pertukaran, kemudian non-punitive. Nah di sini pencapaiannya ada yang 44%, 45%. Nah itu kalau di bawah 50% menjadi prioritas untuk diperbaiki. Ini kuesioner ya, isinya seperti ini setelah dianalisa pencapaiannya seperti ini. Sehingga ada solusinya atau langkah-langkahnya. Ini surveinya ya, dan dihasilkan tadi ada 4 poin yang harus diperhatikan. Ini kalau dibentuk dalam satu lingkaran, ini warna biru, ada yang hanya 40% ya. Jadi yang harus diperhatikan tentang staff, supervisor atau manajemen, harapan manajernya dalam melakukan tindakan keselamatan pasien dan respon terhadap kesalahan. Jadi harus ada diantisipasi dengan melakukan sosialisasi kembali ya. Nah ini maksud saya, kalau tidak ada
penilaian survei seperti ini atau kuesioner yang dibagikan ke beberapa orang tertentu, apakah itu perawat atau gabungan perawat, dokter, petugas administrasi, kalau melibatkan semua ini termasuk dalam penerapan budaya keselamatan. Kalau tidak, termasuk insiden keselamatan, penerapan keselamatan pasien aja. Sehingga tidak boleh digabung. Kok nggak mau ya? Ini karakteristik budaya keselamatan. Jadi setiap orang diajak untuk berani bicara dan melakukan verifikasi bila terjadi insiden. Kemudian supaya terjadi perubahan yang mempengaruhi sesuatu yang ingin diperbaiki, itu peningkatan berkelanjutan dan supaya terjadi kekompakan, maka teamwork itu harus berjalan secara produktif ya. Ini untuk menciptakan budaya keselamatan berdasarkan hasil survei tadi. Udah habis. Nah, ini ada 4 poin tadi yang harus diprioritaskan, yaitu mengukur budaya keselamatan setiap 1-2 tahun untuk mengidentifikasi area yang harus diperbaiki. Kemudian identifikasi keselamatan dan keterlibatan staf, karena staf tadi 40% ya. Kemudian just culture-nya membangun budaya yang adil, yang disebut dengan just culture, sebagai pengembangan dari no blame ya, jadi tidak memperuncing individu atau kelompok tertentu. Kemudian sistem pelaporan harus berjalan, dibangun mulai dari siapa yang menemukan case itu, kemudian dibuat laporan kronologisnya, kemudian dilaporkan ke mutu ya, kemudian perilaku yang tidak sesuai diperbaiki, disosialisasikan lagi supaya terjadi perubahan yang lebih aman. Jadi dengan adanya insiden itu merupakan pembelajaran dari insiden yang kita temukan sehingga dia tidak berulang. Intinya seperti itu. Dalam kasus ini. Oh, udah habis. Halo, ada yang mau bertanya? Ada satu lagi tentang insiden jatuh. Cuma saya nggak ketemu. Dari mana dia? Oh maaf, bukan. Ternyata itu untuk kelas 35. Insiden jatuh RCA ya.
berarti bukan untuk hospitality. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya sudah dapat berapa tadi? 5 ya. Terakhir pengendalian IKRA, pengendalian COVID. Kelompoknya Dr. Vera, manajemen risiko klinis, kemudian tentang electromedical record-nya. Kelompok 4, Pak Rahmat dan Pak Peter, kemudian Leoni, kemudian Bulas Maria, komunikasi efektif ya, dan terakhir Pak Edi, IKRA pengendalian COVID dan pekerja konstruksi ya. Silakan mau dipilih yang mana. Jadi tolong disiapkan 4-5 kelompok tadi untuk 2 minggu depan. Kalau belum sampai di penata laksanaan atau pengendalian, nggak apa-apa. Yang penting udah ada kasusnya, teorinya sedikit, pembahasannya sedikit, dan kita akan bersama-sama. Saya juga belajar dari Ibu Bapak. Seperti tahun lalu di pemecahan masalah, banyak yang hal-hal baru yang Ibu Bapak sudah memberikan bantuan saya mencari rujukan-rujukan atau dari makalah Ibu Bapak itu membantu saya untuk memberikan update-update terbaru. Ada lagi yang mau diskusi? Kalau tidak, ya kita akhiri. Pak Edi, silakan. Iya, Bu. Tadi saya sempat logout. Ya, terkait Berapa dengan... kali hilang? Kenapa, Bu? Saya juga berapa kali koneksi time out. Iya. Yang terkait dengan sesi terakhir tadi, Bu, budaya kultur keselamatan, budaya keselamatan itu memang harus menjadi budaya ya, seperti kuliah dengan dosen lainnya yang kami dapatkan bahwa memang ketika kita ingin menghidupkan kultur dari keselamatan itu, budaya keselamatan itu, sebenarnya rumah sakit harus merubah budaya kerja daripada semua elemen yang ada di dalamnya. Nah, ketika budaya individunya belum diubah, maka akan sulit. Nah, kemudian juga pembuatan sistem itu juga harus menyesuaikan dengan semangat budaya. Saya punya contoh satu, Bu. Dulu di tahun 2015, kalau saya tidak salah, tentang keselamatan pasien itu bagaimana rumah sakit mau mempunyai data tentang risiko pasien jatuh. Akan tetapi, di sisi lain, angka ini dikaitkan dengan indeks kinerja unit. Ya. Artinya ketika ada angka, maka akan mempengaruhi indeks kinerja unit. Jadi ketiga, kayak dua mata pisau gitu, Bu. Jadi ketiga ini orang mau melaporkan, justru ketika dia melaporkan menjadi ada angka pasien jatuh. Akhirnya semuanya tidak mau melaporkan karena memang inilah membuat definisi operasional daripada indikator ini tidak kompleks, artinya tidak melihat kebijakan yang sebelumnya. Artinya ketika waktu itu komite mutu membuat indikator bahwa harus melaporkan kejadian jatuh untuk mencapai mutu rumah sakit untuk mengukur ya. Akan tetapi di lain pihak bagian SDM dan keuangan itu memasukkan bahwa itu menjadi indikator kerja unit. Akhirnya kan bertolak belakang tuh. Kalau saya laporkan, maka unit, artinya semua unit yang terkait, misalnya ada di unit A, maka semua unit A kan berpengaruh kepada kinerjanya. Yang mana kalau tahun dulu 2015 tuh IKU itu bisa berubah dalam 1 tahun. Jadi lama juga. Jadi kalau tahun ada angka, tahun depan angka kita akan turun dan 1 tahun akan ditanggung semua orang di unit itu akibat kejadian itu. Akhirnya itu
budaya itu tidak muncul. Jadi orang ngapain dilaporkan? Nah, seperti itu. Tapi sudah berubah karena sudah menyadari bahwa hal itu tidak baik ya. Akhirnya kan diubah menjadi kecepatan merespon. Jadi angka jatuh dilaporkan tidak apa-apa, tapi bagaimana dia melakukan tindak lanjut. Nah, seperti itu. Seperti itu Bu yang bisa saya sharing. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Itu salah satu jalan keluar benar. Jadi setelah ditemukan kasus jatuh, harusnya ada asesmen ulang, 3 shift itu, dan dia tidak berulang lagi. Jadi itu dengan adanya respon yang cepat, kayak tadi, itu benar. Tapi kalau tidak dicatat, sedangkan menurut Kasakusuk, ada yang jatuh berarti siapa yang lebih tidak membantu gitu, sehingga oke, kalau cuman jatuh tanpa berdampak pada pasien no problem, tapi jatuh sampai luka robek itu kan udah masuk band kuning ya, luka robek di atas sudah ada kerusakan jaringan itu sudah masuk KTD, tapi yang labelnya kuning, dan itu harus buat RCA, dan itu menjadi tanggung jawab rumah sakit ya untuk penanganannya. Karena dia prosesnya terjadi di saat dirawat. Betul, dan dikatakan Bapak benar itu. Memang begitu seharusnya. Masih ada lagi? Kalau tidak, saya mau berterima kasih atas kerjasamanya semua Ibu Bapak kelas 33C. Sampai ketemu 2 minggu depan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan biasa kalau mata kuliah saya harus memaksa Ibu Bapak menyusun makalah. Membuat supaya pada saat UTS tinggal mengupload ya dengan nama individu, bukan nama kelompok. Sehingga kelihatan lebih berbobot daripada saya memberikan UTS, definisi, implementasi, nanti ada yang jawab situ, maaf dokter saya tidak tahu, ya kan yang salah siapa? Dan berarti saya yang salah. Saya tidak boleh menyalahkan kalian karena kalian itu datang untuk mau mencari tahu. Ya kan? Oke. Kalau tidak ada lagi yang kita mau diskusikan, saya akhiri. Mohon maaf bila ada yang kata-kata kurang berkenan. Terima kasih.